Nah, materi kita hari ini berkenaan dengan perbankan dan entitas syariah. Nah, ini adalah institusi berkenaan dengan siapa dan bagaimana karakter dari lembaga keuangan syariah. Jika kita memperhatikan, nah entitas ini sebetulnya layaknya bisnis yang lain ya. Di bidang keuangan sebetulnya tidak jauh beda dengan bidang-bidang atau sektor-sektor yang lain. Perdagangan, manufaktur, maupun industri yang lain yang pada satu hal eh, produk ataupun instrumen atau layanan yang diberikan itu adalah satu etalase sendiri. Nah, sedangkan hal yang lain berkenaan dengan seperti apa dan bagaimana penjualnya itu adalah hal yang lain yang sebagai ownernya gitu. Nah, makanya kemarin kita membahas lebih dahulu sebetulnya seperti apa instrumen dan juga produk layanan dari keuangan syariah. Kalau kita pahami, maka beragam jenis etalase ataupun owner itu sebetulnya tidak terlalu jauh berbeda dengan apa karakter dari bidang ataupun sektor lain. Nah, misalnya di retail atau misalnya di penjualan atau perdagangan ya di swalayan. Nah, nama owner atau marketnya ini juga boleh apapun itu ya. Tetapi yang namanya minimarket misalnya atau swalayan untuk konsumen atau pasar konsumsi, maka di dalamnya ya biasanya ada banyak produk. Nah, produk-produk itu kita mau mau cari ibaratnya minuman ringan gitu ya sampai minuman berat ya, makanan ringan sampai makanan berat itu ya semua ada gitu. Eh, Mungkin yang belum ada gorengan yang siap saji tapi biasanya ada di depan. Nah, tapi kalau semua ragam kebutuhan makanan setiap hari biasanya di minimarket itu juga tersedia. Namanya pakai bulan Maret, April, Mei, Juni gitu, Mbak. Mau yang Indomaret atau Indo April atau yang Indo Juni misalnya ya, apapun boleh. Nah, yang penting adalah bahwa minimarket itu memiliki karakter dan juga produk jualannya. Hanya memang jumlahnya misalnya kalau membeli jumlah tertentu mungkin tidak dilayani di sana gitu atau untuk produk-produk tertentu tidak dilayani di sana. Tapi konsep berkenaan dengan barang dagangan dan juga penjualnya ini sebenarnya tidak terlalu jauh beda. Nah, begitu juga dengan industri keuangan syariah. Nah, secara umum juga di keuangan ini juga kita mengenal perbankan dan entitas bisnis yang lain ya di sektor keuangan yang ini tentu menjadi concern dan harusnya ini ya keahlian serta kemahiran ya di bidang perbankan itu mengenali bentuk-bentuk entitas bisnis di sektor keuangan itu. Nah, sama halnya apakah industri atau bisnis itu berjalan masih konvensional dengan menggunakan lapak-lapak yang ada di toko maupun buka lapaknya itu di internet atau online gitu ya dengan bisnis digital. Kalau kita lihat sebetulnya minimarketnya itu juga tidak jauh beda. Kalau itu adalah platformnya berkenaan dengan jual beli konsumsi untuk kebutuhan sehari-hari, maka misalnya ada lapak-lapak yang memang meskipun online ya jualannya ya berkenaan dengan kebutuhan sehari-hari yang tidak jauh beda dengan etalase yang ada di fisik. Nah, begitu juga dengan fintech nantinya misalnya berkenaan dengan financial institution serta produk serta services. Nah, sebetulnya tidak jauh beda antara yang masih konvensional atau membuka gerainya gitu ya, perbankan itu masih ada eh, di etalase tertentu yang sifatnya fisik ya di kota-kota atau di tempat-tempat yang memiliki gerai, meskipun mereka juga punya layanan yang sifatnya online yang sudah terintegrasi dengan teknologi sehingga muncul di sana financial technology yang juga dimanfaatkan dan berkembang. Nah, ini pada prinsipnya tidak jauh beda dengan hal yang kita pahami dengan keuangan konvensional. Sehingga di dalamnya kalau kita identifikasi sebetulnya banyak sekali lembaga keuangan
yang bergerak di sektor keuangan ini ya, entitasnya. Secara umum ada perbankan, ada pasar modal, pasar uang, asuransi, pegadaian, koperasi, ada juga modal venture, bahkan juga misalnya tumbuh juga atau juga berkembang juga yang sektor mikro misalnya BMT. Nah, terus kemudian model-model lembaga yang sifatnya bisnis, yang sifatnya mikro itu juga semakin berkembang. Hanya dalam kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa hal, tidak semuanya, tapi hal-hal yang sifatnya dominan dari beberapa institusi dan lembaga bisnis di sektor keuangan syariah. Paling tidak ada sekitar 6 inilah, ada perbankan syariah, pasar modal syariah, pasar uang, asuransi syariah, pegadaian syariah, koperasi, dan nanti jikalau kesempatan mencukupi ya nanti bisa ditambahkan. Nah, hanya dominan beberapa hal ini nanti kita akan bisa lihat bagaimana dan kita tinjau pada kesempatan pertemuan kali ini. Nah, pertama berkenaan dengan perbankan syariah. Nah, saya kira perbankan syariah ini salah satu bagian yang penting dalam bisnis keuangan syariah ya. Karena lembaga keuangan syariah dulunya difasilitasi oleh perbankan itu merupakan jantung dari sektor keuangan ya. Saya bilang jantung ibaratnya karena dulu fungsi intermediasi ini memang diinisiasi oleh lembaga yang disebut dengan bank ini. Nah, bank ini kemudian berkembang menjadi banyak lembaga keuangan yang sudah memfasilitasi kebutuhan baik untuk konsumsi maupun produksi, baik untuk kebutuhan end usernya maupun investornya gitu ya. Dan sektor ini, sektor keuangan semakin berkembang dengan menggeliatnya pasar modal dan industri keuangan yang lain yang semakin berkembang. Nah, namun tidak bisa diganggu lagi ya ibaratnya bahwa historisnya itu memang berasal dari perbankan itu. Nah, bank syariah ini sendiri adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 yang berkaitan dengan perbankan syariah. Nah, dulu juga berkaitan dengan aspek akuntansi ini juga waktu itu setelah muncul tidak jauh setelah munculnya undang-undang ini juga di akuntansi syariah ini juga ada standar tersendiri ya setelah ada perkembangan undang-undang berkenaan dengan perbankan syariah. Kemudian di akuntansi syariah juga semakin berkembang instrumen untuk pencatatan dan informasi keuangan syariah. Tapi lebih general lagi bahwa pencatatan akuntansi untuk lembaga perbankan pada waktu itu juga ada standarnya sendiri. Tapi kemudian di IAI ya, Ikatan Akuntan Indonesia kemudian mengorientasikan atau menegaskan standarisasi di dalam akuntansi ini lebih fokus pada aspek transaksi bukan pada kelembagaan. Karena pada prinsipnya nanti lembaga-lembaga itu pun berkembang bentuknya. Dulunya aspek fisik itu adalah penting, tapi sekarang aspek penciri dari fisik itu kemudian menjadi kabur ya karena perkembangan teknologi. Nah, di perbankan syariah ini fungsinya tidak jauh beda dengan yang di konvensional sebagai intermediasi, sebagai penghubung ya antara rumah tangga industri dan juga rumah tangga konsumsi ya, antara investor dan juga pengguna atau pembutuh dari modal itu. Dan fungsi dari intermediasi ini juga menjadi salah satu unsur yang membedakannya dengan sektor yang lain. Nah, tentu fungsi itu juga tidak berubah ketika perbankan syariah itu muncul ataupun hadir. Nah, pada prinsipnya fungsi intermediasi ini diperkuat atau di dalam aspek syariah ini lebih ditegaskan bahwa transaksinya tidak semata-mata berbasis aset keuangan. Sebagaimana pernah kita diskusikan sebelumnya, bahwa salah satu prinsip dari
Islamic finance atau keuangan Islam itu instrumen dan produk-produk yang dikeluarkan harus berbasis pada real sektor, bukan pada financial asset ya. Namun biasanya disyaratkan adalah efek berbasis aset atau efek yang di backup aset, sehingga physical physical product ya dalam bentuk aset tadi itu menjadi salah satu unsur penting sebagai bagian yang melekat ibaratnya. Melekat sebagai underlying aset sehingga transaksinya itu tidak berbasis pada aset keuangan yang semata-mata eh, apa cost capitalnya itu didasarkan pada ada interestnya. Sehingga yang membedakan antara financial asset dan juga physical asset ya atau commodity based asset itu adalah pada sekuritisasi atau keterkaitan antara efek itu, sekuritas itu dengan instrumen yang dibawanya. Terakhir kita berbicara misalnya sukuk ya, maka ada aset tertentu yang menjadi penciri ya atau menjadi indikator bahwa aset itu adalah di backup atau berbasis aset. Mudahnya ya sekuritisasi itu ya beratnya BPKB-nya lah gitu ya. Kalau kendaraan BPKB-nya atau sertifikatnya. Kalau misalnya rumah atau tanah itu memiliki sertifikat, maka kepemilikan legalnya itu bisa diwakili dari dari kertas itu ya, dari sekuritas yang diperdagangkan tadi. Nah, itu. Nah, eh, dengan ciri ini, tentu perbankan syariah memiliki perbedaan dalam hal prinsip yang ini didasari sebetulnya pada produk yang diberikan. Adapun fungsi intermediasinya sebetulnya tidak jauh beda, hanya produk yang dijual atau produk yang diberikan, layanan yang diberikan itu berbasis instrumen yang semuanya itu hanya yang dibolehkan oleh syariat. Apa saja itu? Nah, produk-produknya bisa mix atau bisa hybrid ibaratnya ya, bisa kompleks atau bisa multi produk gitu ya. Tetapi basic-basic atas instrumen dan transaksi yang diberikan itu berbasis pada tiga unsur utama yang kemarin kita diskusikan. Ada yang fungsinya adalah tijaroh ya, untuk tujuan berbisnis maupun yang fungsinya sosial, yakni yang fungsinya tabaruk. Nah, di tijaroh ini ada yang berbasis pada certainty kontrak dan ada yang uncertainty. Yang certainty ini karena imbal hasilnya adalah pasti, nah maka bisa diketahui pada saat dilakukan akad atau transaksi, prosentase keuntungan yang diperoleh ini bisa dipastikan saat itu juga. Yang uncertainty, pada saat akad kita belum tahu berapa besar yang akan kita terima nominalnya, tetapi sudah disepakati proporsi dari bagi hasil ataupun profit and loss-nya. Nah, dua konsep itu terderivasi menjadi beberapa jenis instrumen atau jenis konsep akad yang berbeda-beda. Ada yang berbasis pembiayaan berbasis prinsip bagi hasil ya. Ada yang berbasis bagi hasil yang disebut dengan mudharabah, ada yang pembiayaan yang berbasis prinsip penyertaan modal atau musyarakah. Kemudian ada yang berbasis jual beli, murabahah, ada yang berbasis sewa, ijarah, kemudian ada yang berbasis perpindahan kepemilikan, ijarah wa iktina. Nah, yang mudharabah dan musyarakah ini merupakan konsep yang uncertainty tadi, kontrak-kontrak yang tidak pasti, karena ketika melakukan satu perikatan atau lafalkan ijab kabulnya untuk perjanjian uh, berbisnis, nah di sana kita belum tahu ketika bisnisnya adalah sewa mobil atau jual motor gitu ya, kita belum tahu keuntungan periode itu berapa. Tapi antara mudhorib dan juga pengelolanya, antara sohibul mal dan juga mudhoribnya ini sudah disepakati berapa jumlah pembagian untung rugi kalau untung.
Nah, bagaimana pembagian kalau rugi nanti kalau rugi. Nah, sedangkan untuk syirkah ini berdasarkan pada partisipasi seluruhnya, baik modal maupun tenaga. Adapun kalau murubahah kemarin merupakan bentuk yang sifatnya certainty atau certainty kontrak atau yang bisa diperkirakan impact ataupun imbal hasilnya. Nah, ketika kita menjual motor gitu ya, maka kita sudah tahu harga per motornya itu berapa dan marginnya berapa. Tapi kalau kita ingin bersirkah atau ingin berpartnership atau ingin bekerja sama dengan teman atau rekan untuk berbisnis, ya kita belum tahu nanti keuntungannya berapa. Tetapi yang sudah bisa kita ketahui adalah margin per unit yang dijual. Begitu juga dengan yang berbasis ijaroh. Ini adalah certainty yang sudah bisa dipastikan. Nah, akad-akad ini akan terhubung dengan produk yang disediakan oleh perbankan tadi. Nah, apapun itu namanya, apapun itu tawaran yang disampaikan, ataupun ibaratnya jenis produk yang disampaikan tadi akan terkumpul menjadi 4 kategori utama ya ini, akad dan produknya ini. Ada pendanaan, pembiayaan, jasa perbankan, dan sosial. Nah, kalau pendanaan ini yang tadi ada yang pola bagi hasil ini pendanaan sifatnya uncertainty ya. Ada yang misalnya mudorobah mutlaqah, terus kemudian mudorobah muqayyadah. Ada yang sewa ya, misalnya di ijaroh. Ini yang uncertainty tadi. Kemudian ada yang pola titipan, pola pinjaman, pola bagi hasil, dan pola sewa. Nah, begitu juga dengan pembiayaan, ada yang bagi hasil, jual beli, sewa, dan pinjaman. Untuk jasa perbankan yang lain, ini ada pola yang sifatnya titipan, bagi hasil, terus jasa keuangan dalam bentuk pembelian ujroh ya, atau semacam fee kepada perbankan atas layanan yang diberikan. Nah, kemudian di sosial ini ada pola pinjaman yang berbasis kebajikan. Nah, sebetulnya apa beda di antara beberapa jenis itu? Mungkin kalau yang masih meraba-raba ibaratnya istilahnya ya, ini kan di pendanaan ada mudorobah ya, di pembiayaan kok ada mudorobah juga. Nah, ini tergantung ya, tergantung namanya produk yang spesifik. Kalau berkenaan dengan misalnya apa namanya ini ya, misalnya contohnya jual beli sepeda motor misalnya tadi, atau ingin usaha bisnis sepeda motor. Nah maka antara sohibul mal dengan mudorib, sohibul mal berarti investor, dengan mudorib pengelola misalnya, dalam hal ini berarti perbankan gitu. Nah ini terjadi akad apa? Nah ini yang perlu diidentifikasi. Kalau yang sifatnya mudorobah, gitu, mudorobah itu kemarin instrumen itu konsepnya ada pemilik modal, dia adalah investor pure dan tidak nangani bisnis, dan ada mudorib, sohibul mal atau investor itu adalah pemilik modalnya, mudorib itu adalah pengelolanya, dalam hal ini bank misalnya. Nah maka akad yang terbentuk adalah mudorobah. Nah ini mereka menjalankan kesepakatan satu bisnis baru. Nah, barengan misalnya A dan B, A-nya adalah mudorib, pengelola, terus kemudian sohibul malnya adalah B. Maka yang A menjalankan, nanti jika memperoleh hasil, bagi hasil berdasarkan kesepakatan. Nah, itu adalah mudorobah. Nah, sedangkan musyarakah, nah A dan B ini sama-sama berkontribusi terhadap modal. Nah, keduanya juga sama-sama bekerja untuk menjalankan bisnis itu. Ini yang membedakan. Nah, bedanya apa di aspek kontributornya ini juga berpengaruh terhadap ketentuan atas profit and loss sharing-nya. Nah, kalau musyarakah yang syirkah tadi, keduanya sama-sama urun modal, urun tenaga. Nah,
Maka ketika terjadi profit sharing, maka ini dibagi berdasarkan kesepakatan. Sedangkan kalau ada kerugian, maka kalau loss sharing, maka untuk di Sirka, ini nanti dibagi berdasarkan proporsi modalnya. Nah, itu untuk musyarakah atau kongsi bisnis yang model joint bisnis itu kontribusi modal dan juga tenaga. Sedangkan untuk mudoroba, ini ada salah satu investor dan ada pengelola. Nah, kontribusinya yang investor ini nanti berhak mendapatkan profit sharing berdasarkan kesepakatan, tapi tidak harus berdasarkan proporsi modalnya. Misalnya seluruh modal dari investor atau sohibul mal, terus kemudian yang mudoribnya atau pengelolanya ini dia hanya urun tenaga, skill atau kemampuan. Nah, sedangkan untuk loss sharing nanti seluruh kerugian kalau misalnya terjadi kerugian itu nanti ya yang nanggung adalah sohibul mal. Nah, hanya dalam catatan nah, ini tidak diakibatkan oleh kelalaian dari pengelola tadi. Nah, yang membedakan kalau pendanaan dengan pembiayaan ya, nah ini sudah jamak lah. Nah, bahwa yang satu ini berkenaan dengan usaha untuk kontribusi untuk apa namanya investasi atau produksi lah. Sedangkan untuk satunya ini tujuannya untuk konsumsi. Nah, seperti itu. Nah, maka kita bisa bisa lihat bahwa untuk yang investasi misalnya untuk pembiayaan misalnya pola jual beli di sana juga ada murabahah, salam istisna. Maka ketika konsumsi untuk pembiayaan, nah maka si apa namanya dalam konsep akad mudorobah misalnya apa namanya si pembiayaan ini atau si bank ini nanti ya berfungsi sebagai dalam tanda kutip ya sebagai penjual ya atau dalam kapasitas ini mewakili penjual kepada si nasabah yang berkeinginan untuk memperoleh barang yang nanti akan dikonsumsi. Nah, beda lagi kalau tujuannya adalah investasi tentu. Kalau kalau investasi atau untuk pendanaan tentu harapannya adalah imbal hasil dari profit sharing yang sudah ditetapkan. Nah, sama-sama bentuk mudharabah atau musyarakah, nah, tetapi jikalau penggunaannya beda untuk pendanaan dan pembiayaan, tentu produk dan konsekuensinya tentu berbeda. Nah, ini terus kemudian di beberapa jenis yang lain, produk-produk yang dibedakan ini, kita juga akan melihat ada beberapa kemiripan akad ya. Nah, hanya yang perlu digarisbawahi adalah akad-akad itu bisa saja apa namanya digunakan dalam dalam jenis yang berbeda, tetapi sesuai dengan tujuan tadi. Ya, sama-sama mudorobah atau musyarakah. Kalau itu adalah bentuk pembiayaan, nama tentu orientasi penggunaan atas akad itu adalah untuk mendapatkan dana yang tujuannya adalah dikonsumsi. Dikonsumsi kan berarti harapannya kalau konsumsi saya mau pakai motor, mau dapatkan motor. Nah, motor itu saya pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, maka ini konsumsi ya. Kalau konsumsi biasanya margin atas perolehan barang itu ya dari harga beli di apa harga jual dikurangi harga belinya. Belinya berapa ke dealer, terus kemudian jualnya ke berapa ke konsumen. Belinya 100, jualnya 110, margin 10 tadi merupakan merupakan bentuk apa keuntungan yang pasti. Nah, beda sama-sama yang satu untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, yang satu saya pengen dapat dapat motor, tapi tujuannya untuk digunakan sebagai usaha. Nah, ini kan tentu beda ya nanti perikatan antara si bank itu dengan si apa namanya nasabah yang menginginkan mendapat kendaraan tadi. Nah, maka keduanya tentu akan berbeda ininya apa namanya berbeda konsekuensi akad yang muncul di dalamnya. Nah, seperti itu. Nah, makanya penting dan hati-hati untuk mengidentifikasi jenis-jenis
jenis-jenis penggunaan akad ini. Sama-sama akad tadi ya mudhorobah ataupun musyarakah. Yang satu bisa karena faktor konsumsi, yang satu faktor produksi, yang satu untuk tujuan digunakan, yang satu tujuan untuk berbisnis. Nah, ini tentu akan berbeda. Nah, bisa juga ya faktor dalam satu transaksi itu perbankan hanya sebagai perwakilan. Nah, maka dia akan memperoleh ujroh. Nah, ujroh ini tentu nanti pakai akad yang berbeda lagi. Nah, ini coba dibuka kembali catatan yang kemarin. Saya kira untuk perbankan syariah nanti banyak dieksplorasi lagi di perkuliahan selanjutnya. Tapi pada prinsipnya seperti itu. Nah, bentuk-bentuk perbankan kan ada misalnya bank umum syariah atau unit usaha syariah. Ini nanti dalam aspek bisnisnya setiap entitas ini kan memiliki prinsip economic entity ya. Meskipun eh, secara hukum atau secara administrasi bank umum syariah nanti berbeda dengan unit usaha syariah dalam dalam cakupan luasan bisnis yang digerakkan atau yang dijalani, tetapi pada prinsip aspek penjualan atau pelayanan produk yang diberikan ini tidak jauh beda. Ya, seperti itu. Kemudian kita masuk ke pasar modal syariah nih. Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal 8 tahun 1995 berkenaan dengan pasar modal. Nah, kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang telah ditertibkan serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Ini jenis pasar market ya. Ada pasar modal, ada pasar konsumsi, ada pasar tenaga kerja ya, ada pasar uang nanti gitu. Nah, sesuai dengan jenis-jenis cakupan dari pertemuan antara pembeli dan penjual. Secara bahasa, secara sederhana, pasar kan tempat bertemunya pembeli dan penjual tadi. Nah, kalau sekarang udah ada online ada ya, ada marketplace itu, ada pasar bertemunya antara pembeli dan penjual juga. Dan khusus untuk pasar modal ini karena ada mekanisme keuangan dan transaksi yang berbasis atas aset keuangan ya, maka akan ada pasar modal di dalamnya. Nah, aset dan konsepsi berkenaan dengan pasar modal syariah sendiri itu juga tidak jauh berbeda dengan pasar modal yang ada. Nah, adapun yang membedakan adalah ketentuan syariat berkenaan dengan barang apa yang dijual dan bagaimana mekanisme transaksi dan akad yang diberlakukan pada pasar modal itu. Ya, begitu juga dengan misalnya sama-sama buka toko swalayan lah. Yang satu toko swalayan yang menjual produk-produk apapun, bahkan ada produk yang dilarang misalnya ya tidak berlabel halal, ya seseorang bisa menyebut itu adalah minimarket gitu ya untuk kebutuhan konsumsi. Nah, tetapi ada juga minimarket yang dia hanya menjual di etalasenya adalah produk-produk barang-barang yang halal, ada label halalnya. Nah, berarti kan yang membedakan adalah produk yang jualannya ya, produk atau layanan yang diberikan di sana. Kalau semuanya ada, yang halal ada, yang haram ada, ya maka itu ya disebut konvensional. Nah, tetapi kalau yang di sana yang disediakan adalah yang halal, yang ada sertifikat halalnya atau yang bisa dipastikan barangnya adalah halal, tidak berbahan baku yang diharamkan, maka kita bisa menyebut itu adalah pasar syariah. Nah, hanya tambahan saja berkenaan dengan pasar atau syariah market berkenaan dengan transaksi dan muamalah dalam Islam ternyata tidak hanya produk yang diatur, tetapi juga transaksi dan akadnya. Nah, termasuk tidak boleh ada informasi yang senjang ya atau asimetri informasi gitu. Tidak boleh ada permainan harga, tidak boleh ada penipuan, ada model-model gambling, ada goror dan seterusnya ya. Sebelumnya menjadi prinsip dasar dalam transaksi atau muamalah. Nah, milestone dari pasar modal syariah di Indonesia ini mulai dari tahun 97 ada First Islamic Mutual Fund ini
di tahun 2000 ada Jakarta Islamic Index. Ini pun indeks ataupun model scoring atau model indeksisasi atas produk-produk atau layanan yang dianggap syariah ini juga menjadi salah satu produk di pasar modal syariah. Karena di sana kita bisa mengetahui, oh produk ini merupakan produk yang syariah dengan rate atau dengan kriteria penilaian yang ini. Nah, di Fatwa 20 ini ada, di Fatwa MUI ada pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Mulai berkembang berkenaan dengan screening atau semacam evaluasi produk-produk dan layanan di pasar modal itu yang berkesesuaian dengan syariah atau tidak, atau syariah compliance assessment ya biasanya. Ada juga nanti kemudian di tahun 2002 muncul suku korporasi yang pertama, tahun 2003 ada fatwa dari MUI berkenaan dengan pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Nah, hingga tahun 2015 ini ada tagline pasar modal syariah. Ada Undang-Undang SBSN tahun 2008-2009, di sana ada suku negara yang pertama dan suku negara retail. Dan perkembangan fatwa-fatwa berkenaan dengan transaksi syariah, transaksi berbasis akad dan transaksi yang didasarkan pada hukum syariat, dan juga produk-produk yang berlabel ataupun diperdagangkan secara syariah. Selain itu, yang dinilai dalam pasar modal itu juga entitasnya. Apakah entitas ini memang declare atau menyatakan bahwa entitas itu syariah atau tidak. Hanya memang step-nya di awal adalah bentuk ini ya, bentuk screening atau syariah compliance assessment pada produk-produk dan layanan yang diberikan sesuai dengan syariah atau tidak. Produk fisik berarti terlepas atau bebas dari zat-zat yang diharamkan. Adapun layanan yang berupa aspek apa namanya non fisik, maka di sana dibolehkan oleh syariah atau enggak. Tidak boleh ada unsur judi gitu kan, atau unsur-unsur yang menimbulkan munculnya ribawi. Nah itu yang diharamkan berarti sudah tersortir atau tidak ada. Nah, kemudian next step adalah selain produk dan layanan, terus kemudian di aspek entity governance-nya, seperti itu. Untuk regulasi pasar modal ini ada beberapa ketentuan yang secara umum nanti bisa dieksplorasi lebih dalam. Ada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur tentang pasar modal secara umum. Juga Undang-Undang Nomor 8 tahun 95 tentang pasar modal. Nah, di POJK Nomor 15 2015 ada penerapan prinsip syariah di pasar modal. Ada POJK 16 2015 tentang ahli syariah pasar modal. POJK Nomor 17 tahun 2015 tentang penerbitan dan persyaratan efek syariah berupa saham oleh emiten dan PP Syariah. Ada POJK 18 2015 yang cukup gencar di 2015 berkenaan dengan penerbitan dan persyaratan suku. POJK nomor 19 2015 ada penerbitan dan persyaratan reksadana syariah. Kemudian nomor 20 juga tahun 2015 ada penerbitan dan persyaratan efek beragun aset syariah. Ada POJK nomor 53 akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal. POJK nomor 30 2016 dana investasi real estate syariah. POJK nomor 61 2016 penerapan prinsip syariah di pasar modal pada manajer investasi, dan POJK nomor 35 2017 tentang kriteria penerbitan daftar efek syariah. Yang selanjutnya cukup banyak lagi nanti sampai 2020 ini juga muncul berkenaan dengan produk-produk fintech ya, fintech syariah juga sudah mulai berkembang, dan coverage pasar modal syariah ini juga di dalam OJK juga termasuk industri berkenaan dengan keuangan non bank ya, keuangan non bank IKNB. Nah,
Ada beberapa transaksi yang dilarang dalam pasar modal ini. Ini fatwa DSN tahun 2001, 2003, dan 2011 berkenaan dengan transaksi reksadana syariah, pasar modal syariah, dan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Larangan-larangan ini yang menjadi syariah compliance ya, menjadi concern pada kepatuhan terhadap hukum syariah. Tidak boleh ada jual beli palsu ya, baik najasi yang jual beli yang tidak disertai dengan penyerahan barang, ada short selling, kemudian ada insider trading, riba, ikhtikar, riswah, dan beberapa transaksi yang mengandung goror, tadlis, gisi, serta tagrir, ada unsur kebohongan. Nah, di pasar modal ada beberapa instrumen yang digunakan ya. Yang pertama saham. Saham ini untuk terkategori syariah secara umum ada dua jenis. Ada emiten yang aktif dan yang pasif. Yang aktif ini perusahaan yang menyatakan kesyariahannya dalam anggaran dasar. Jadi mereka state bahwa perusahaan mereka adalah perusahaan berbasis syariah. Dan ada yang pasif yang tidak menyebutkan secara eksplisit, tetapi bisa di-screening dengan ketentuan syariah yang tidak secara eksplisit ya, sama persis dengan yang menyatakan diri berbasis syariah. Kalau yang emiten aktif, ini ditelaah sesuai dengan PUJK nomor 17 tahun 2015, sedangkan yang pasif ini ditelaah atau di screening, di filter berdasarkan PUJK nomor 35 2017. Nah, semua dua jalur itu nanti akan masuk dalam kategori daftar efek syariah, yang merupakan salah satu scoring ya, ibaratnya indexing juga berkenaan dengan efek syariah, dan lebih khususnya adalah saham syariah. Nah, daftar efek syariah merupakan kumpulan efek syariah yang ditetapkan oleh OJK atau diterbitkan oleh pihak penerbit daftar efek syariah. Ada dua pihak ya, bisa ditetapkan oleh OJK atau yang diterbitkan secara eksplisit. Secara tidak langsung ya seperti tadi, ada yang emiten aktif atau emiten pasif tadi. Pengguna daftar efek syariah bisa bursa, reksadana syariah, asuransi, dana pensiun, dan investasi berbasis syariah. Untuk penerbit DES ini ada OJK dan pihak penerbit. OJK yang melakukan screening kepada emiten yang menggunakan pendekatan pasif tadi. Jadi OJK yang akan menjirininya. Sedangkan yang menggunakan pendekatan aktif, maka akan ada statement bahwa perusahaan itu sesuai dengan syariah. Nah, waktu penerbitan ini periodik, ada insidental, dan diumumkan secara resmi di webnya. Ini proses screeningnya ada 3 level ya, business screening, financial screening, dan yang terakhir berkenaan dengan kesesuaian dengan syariah. Nah, yang dilarang di bisnis dalam prinsip syariah tadi ada gambling, perjudian, terus kemudian perdagangan yang dilarang, jasa keuangan ribawi, jual beli risiko, gitu. Ada transaksi swap, kemudian produksi atau distribusi barang haram. Jika sudah tidak masuk dalam kategori itu, masuk ke tahap selanjutnya, ada aspek ketentuan, utang berbasis bunga dibanding total aset tidak lebih dari 45%. Bagaimana penentuan ini? Ya ini ibaratnya ya fatwa dari ke fatwa dan juga penggalian ya dari majelis ya ulama pada waktu itu. Terus pendapatan non halal dibandingkan total pendapatan ini tidak lebih dari 10%. Dua-duanya dipakai, bukan atau tetapi dan ya. Utangnya tidak lebih dari 45% dibanding aset, total aset, dan kalaupun ada yang non halal atau haram, ini maksimal tidak lebih dari 10%. Ya. Sehingga kalau ini sudah masuk ke screening kedua, lanjut ke setelah itu
akan masuk daftar efek syariah. Nah, ini tadi yang produk di pasar modal syariah ada yang saham, ada sukuk, dan reksadana. Nah, untuk selanjutnya untuk sukuk tadi saham, terus kemudian sukuk kemarin sempat kita bahas. Nah, ini adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan, ada berwujud aset tertentu, terus kemudian ada nilai manfaat, terus kemudian ada jasa, dan ada aset proyek serta kegiatan investasi. Nah, semua itu merupakan basic underlying aset yang diperdagangkan di dalam sukuk tadi. Dan ada akad dalam suku, pada prinsipnya ada yang berbasis ijaroh, jual beli, kemudian kerjasama. Seluruhan suku ini ya tentu tujuannya adalah profit motif ya, atau apa namanya tijariyah ya. Yang ijaroh ini berarti aset yang diperdagangkan atau aset yang menjadi underlying tadi ini bisa berbentuk aset yang berwujud, nilai manfaat aset atau nilai manfaat jasa. Nah, underlying aset yang berupa ijaroh ini ada 3 kemungkinan tadi. Karena ijaroh itu bukan perpindahan kepemilikan, tetapi yang disebut ijaroh itu manfaat yang diterima. Sedangkan kalau jual beli biasanya merupakan produk yang ada perpindahan kepemilikan tadi. Ada sukuk salam, istisna murabahah. Nah, sehingga setiap transaksi yang tidak mengalihkan perpindahan dan mendapatkan kompensasi berupa manfaat, ini nanti masuk dalam apa namanya skema ijarah tadi. Nah, misalnya sewa rumah. Nah, sewa rumah ini kan kita mendapat manfaat penyewanya apa namanya bisa menempatin rumah itu, bisa memperoleh manfaat atas penggunaan aset fisik. Sedangkan yang menyewakan ini bisa mendapatkan manfaat karena bisa menyewakan rumah itu dan bisa mendapatkan uang atas ini ya, uang sewa bentuknya dari pihak yang menggunakan aset itu. Nah, maka transaksi sewa menyewa ini tidak merubah kepemilikan atau tidak memindahkan ownership ya pada atas aset rumah itu, tetapi hanya memberikan manfaat pada pihak yang menyewa. Begitu juga dengan tenaga kerja, begitu juga dengan manfaat aset ya, dan aset-aset yang sifatnya bisa juga berwujud dan tidak berwujud tadi. Nah, begitu sehingga perlu ditekankan lagi berkenaan dengan. Nah, yang berbasis ijaroh ini juga nanti cukup banyak. Nah, yang untuk difahami atau penting untuk diketahui membedakan antara ijaroh, jual beli tadi, sale base serta kerjasama. Kalau kerjasama, partnership ini merupakan manfaat yang diperoleh adalah profit and loss sharing-nya ya. Ada yang sukuk musyarakah, mudharabah, wakalah, muzaro'ah, musako, mugorosah. Kemudian produk yang selanjutnya adalah reksadana syariah. Reksadana syariah ini bentuk yang digunakan untuk menghitung dana dari pemodal dan nanti diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Ini adalah reksadana dan yang syariah berarti bentuk reksadana itu sudah memenuhi ketentuan berkenaan dengan aspek hukum syariah. Jenis-jenis reksadana syariah ada RDS saham, reksadana syariah campuran, RDS pendapatan tetap, RDS pasar uang, RDS terproteksi, RDS efek luar negeri, RDS sukuk, dan RDS indeks. Reksadana saya kira nanti juga menjadi bagian penting untuk mengetahui bagaimana menginvestasikan satu dana agar lebih optimal dengan memilih beberapa komponen hibrid ibaratnya ya atau campuran antar berbagai jenis produk yang ada di pasar modal tadi.
Jenis-jenis reksadana ini nanti bisa dilihat berdasarkan komponen pembentuknya, apakah saham, bisa juga berdasarkan pasar uang, kemudian ada juga atas pendapatan, atas suku, indeks, dan juga gabungan antara beberapa bentuk tadi. Produk yang lain adalah EBA atau efek beragun aset syariah. Ini EBA syariah ini berbentuk KIK. Ini merupakan efek beragun aset yang portofolinya terdiri dari aset keuangan berupa piutang, pembiayaan atau aset keuangan lainnya. Bisa juga akad dan cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip di pasar modal. Nah, EBA syariah berbentuk surat partisipasi atau EBA SP ini merupakan EBA syariah yang diterbitkan oleh penerbit akad dan portofolinya berupa kumpulan piutang atau pembiayaan pemilikan rumah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Dan juga merupakan bukti kepemilikan secara proporsional yang dimiliki bersama oleh sekumpulan pemegang EBA SP. Berdasarkan POJK 20 tahun 2015, MI atau manajer investasi mengelola EBA syariah wajib memiliki DPS yang ditunjuk oleh direksi. Nah, yang bisa mengelola EBA syariah ini atau EBAS ini merupakan MI yang memiliki DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Nah, penerbitan EBA syariah ini wajib mendapat pernyataan sesuai dengan kesesuaian syariah dari DPS MI atau tim ahli syariah. Nah, sebelum launching atau sebelum mengeluarkan produk yang akan ditawarkan kepada masyarakat atau publik, nah maka produk itu harus ditelaah terlebih dahulu oleh DPS tadi. Atau kalau tidak ada ya tim ahli syariah di pasar modal. Nah, biaya yang timbul dari pelaksanaan tugas DPS dan tim ahli syariah menjadi beban MI. Nah, sehingga ini merupakan bentuk ujroh ya, kompensasi atas manfaat berupa pengetahuan apakah ini sesuai dengan syariah atau tidak. DPS wajib menyusun laporan hasil pengawasan tahunan di manajer investasi tersebut. Laporan disampaikan oleh DPS kepada manajer investasi yang mengelola EBA syariah dan disampaikan oleh MI ini kepada OJK paling lambat bulan ketiga. Nah, ini skema dari EBA syariah. Ada penerbit, ada investor, terus kemudian wali amanat ya, dan kreditur asal. Nah, skemanya seperti ini. Nanti ada skema atas akad itu nanti disesuaikan dengan bentuk keterikatannya dan kompensasi yang diberikan ya biasanya. Yang selanjutnya adalah dana investasi real estate syariah di real estate syariah. Ini merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan di real estate, aset yang berkaitan dengan real estate, atau kas dan setara kas yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, real estate berarti ada properti ya, aset fisik. Kemudian ada aset yang berkaitan dengan real estate berarti ada efek perusahaan real estate atau yang diterbitkan oleh perusahaan real estate tadi. Sehingga produk dan layanan yang disampaikan atau yang diberikan oleh perusahaan real estate ini nanti bisa masuk dalam kategori DIRE ini. Nah, selanjutnya, tadi pasar modal, selanjutnya asuransi syariah. Nah, asuransi syariah ini dipersamakan dengan takaful atau saling menjamin, takmim atau melindungi, ta'awun atau saling menolong, dan atau tadzamun saling menanggung. Menurut fatwa DSN MUI nomor 21 tahun 2001, asuransi syariah istilahnya takmin, takaful atau tadzamun adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad perikatan yang sesuai dengan syariah. Nah, pada prinsipnya asuransi syariah ini nanti yang membedakan dengan asuransi konvensional. Nah, prinsip dari asuransi syariah ini ada satu bentuk tolong menolong, saling menanggung, serta saling
melindungi ya di antara para peserta yang tergabung dalam asuransi syariah tadi. Untuk ilustrasinya seperti ini. Nah, ada dana yang terkumpul dalam bentuk tabaruk fund. Dana tabaruk ini adalah dana sosial tadi ya, dana yang orientasinya itu untuk saling menanggung atau tujuannya untuk bisa saling menolong tadi. Nah, peserta satu, peserta dua, ini merupakan peserta yang nanti mengumpulkan dana mereka yang dijadikan satu oleh pemegang amanah asuransi sehingga bisa dikelola untuk tujuan memberikan manfaat dalam bentuk tanggungan, pertolongan, dan saling membantu tadi kepada setiap peserta. Nah, kalau kita lihat skemanya, ini adalah bentuknya risk sharing. Artinya ada sharing risiko atau pembagian risiko di antara para peserta, bukan pengalihan risiko. Kalau yang konvensional, biasanya risiko ini dialihkan dari peserta ke pengelola atau yang menerbitkan asuransi tadi. Lalu di mana pengelola atau asuransi syariah memperoleh keuntungan? Dia memperoleh keuntungan tidak dari pengelolaan dana ini ya, yang terkumpul dalam bentuk tabarufan, tetapi dari ujroh atau honor ya, atau ibaratnya fee yang diberikan dari pengelola, dari peserta asuransi itu karena pengelola telah mengelola atau asuransi tadi telah mengelola dana sosialnya sehingga bisa dimanfaatkan oleh para peserta. Nah, ibaratnya dia adalah karyawan ibaratnya ya, atau manajer lah dari pengelolaan dana sosial. Tapi sekali lagi pengelola atau pemegang amanah asuransi takaful ini atau syariah itu tidak mendapatkan manfaat dari dana yang dikelola untuk tujuan ini ya, untuk tujuan tadzomun, takaful atau ta'awun tadi. Nah, jenis-jenis perusahaan asuransi syariah ada yang asuransi jiwa syariah, asuransi umum syariah, dan reasuransi syariah. Bentuk badan usahanya ada yang full syariah, seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, atau unit usaha syariah. Sebagaimana bank syariah ya, ada bank umum syariah dan ada unit usaha syariah. Selanjutnya pasar uang syariah. Nah, pasar keuangan syariah merupakan pasar keuangan yang mencakup pasar uang berdasarkan prinsip syariah dan pasar modal syariah. Pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah merupakan kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antar bank berdasarkan prinsip syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing. Nah, di pasar uang syariah ini ada beberapa produk yang digunakan atau yang biasanya diperdagangkan di pasar uang. Ada repo syariah, ini merupakan transaksi penjualan surat berharga syariah oleh peserta dengan janji pembelian kembali pada waktu tertentu yang diperjanjikan. Nah, karakteristik dan persyaratan transaksi repo syariah ini berdasarkan POJK, ini ada beberapa ketentuan bahwa repo puas ini harus menggunakan akad al-bai' ma'al wa'ad bisyira. Kemudian jual beli atau SBS harus dilakukan dengan akad jual beli yang sesungguhnya, al-bai' al-hakiki. Penjualan SBS, surat berharga syariah, berjanji untuk membeli kembali SBS tersebut pada waktu tertentu yang diperjanjikan. Dan pembeli SBS juga berjanji untuk menjual kembali SBS tersebut pada waktu tertentu yang diperjanjikan. Muwa'adah. Nah, kemudian jual beli SBS menggunakan harga pasar atau harga yang disepakati. Dan jangka waktunya bisa mulai dari 1 hari hingga 1 tahun. Kemudian selain repo ada instrumen SIMA. Ini adalah sertifikat investasi mudharabah antar bank. Ini merupakan sertifikat yang diterbitkan oleh BUS atau UUS, Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah, yang digunakan sebagai sarana investasi jangka pendek.
Nah, skemanya dia menggunakan akad mudorobah. Nah, skema yang karakter yang B sampai G ini juga hampir sama. Nah, nanti bentuk-bentuk yang lain. Ada juga SIMA, ada SIKA, sertifikat perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah antar bank. Ini akad murabahah. Kalau SIMA mudorobah akadnya, kalau SIKA murabahah. Sedangkan hal yang lain sama ya, tidak dialihkan sebelum jatuh tempo gitu. Terus kemudian dasarnya juga mulainya dari 1 hari hingga setahun. Ada juga SIPA. Ini sertifikat yang dititipkan oleh BUS atau US ini dengan akad wakalah bil istismar. Nah, yang membedakan antara beberapa jenis tadi adalah akadnya. Nah, seperti sebelumnya, maka basic atas akad-akad yang dipergunakan itu merupakan kunci untuk mengetahui, oh ini halal atau haramnya. Oh yang ini pas ikut akad yang mana. Akad wakalah kah, kemudian akad murabahah atau akad mudorobah. Nah, mungkin selalu di refresh berkenaan dengan mudorobah, ada mudorib, ada soibul mal, murabahah berarti ada jual beli di sana, kemudian wakalah berarti ada yang pihak yang diwakilkan dan mendapat ujroh. Nah, BI membuat blueprint ekonomi dan keuangan syariah. Salah satu aspek penting payungnya ini ada ya. Ada share outstanding pasar uang syariah. Nah, blueprintnya mulai dari dasar ya. Ada landasan atau fondasi, ini ada sumber daya insani, data informasi, dan seterusnya. Hingga pilar-pilarnya berkenaan dengan pemberdayaan ekonomi syariah, pendalaman pasar keuangan syariah, dan penguatan riset, asesmen, dan edukasi. Di pasar uang syariah ada instrumen juga, operasi moneter syariah. Ini yang membedakan dan komparasinya dengan instrumen konvensional. Nah, yang overnight berdasarkan limit time-nya ya, ada overnight, terus kemudian yang repo mulai dari 1 sampai 2 minggu hingga 3 bulan, dan SPIS ini kategorisasinya ya berdasarkan waktu tadi. Nah, sedangkan yang membedakannya ya masing-masing punya akad yang berbeda dan konsekuensi transaksi juga yang berbeda. Nah, selanjutnya adalah pegadaian syariah. Ini juga termasuk bisnis syariah. Gadai yang juga berarti rohen ya, berarti kekal, tetap, dan jaminan. Ar-rohen ini bermakna perjanjian penyerahan harga oleh pemilik yang dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut, baik seluruhnya atau sebagian. Penyerahan jaminan tersebut tidak bersifat harus aktual ya, atau berwujud ya, tetapi bisa juga legal. Nah, berdasarkan mazhab Imam Syafi'i dan juga Hambali, harta yang dijaminkan tidak termasuk manfaatnya. Artinya legalnya yang dijaminkan, kalau manfaatnya masih digunakan juga masih boleh. Ini sejarah pegadaian syariah sekitar berkenaan dengan ada pegadaian itu sendiri dan bentuk dari ibaratnya perubahan institusinya, entah itu dari jawatan ke PN, terus kemudian dari PN ke Perjan, dari Perjan ke Perum, dan kemudian dari Perum ke Persero. Nah, syarat dan rukun gade ini ada beberapa. Kalau syarat, gade mencakup rohin dan murtahin, sigot, marhun bi, dan marhun. Sedangkan rukun gade hampir mirip, yang ini harus ada ar-rohin, orang yang menggadaikan, murtahin berarti orang yang menerima gadai, ada jaminan yakni marhun tadi, dan almarhun bih atau ada utangnya yang dijaminkan tadi. Nah, dalam Islam ini ya, beda antara syarat dan rukun. Kalau syarat itu prakondisi, seperti misalnya kalau saya ikut pemilu, nah maka harus ada syarat menjadi misalnya presiden. Syaratnya harus ganteng gitu ya, harus misalnya harus cakep, harus low profile gitu dan seterusnya. Atau minimal
good looking lah misalnya, seperti itu. Nah kalau enggak tidak lolos screening ya tidak masuk kandidat gitu ibaratnya. Nah begitu juga syarat dalam Islam, syarat itu prakondisi yang menjadikan sesuatu atau seseorang itu bisa menjalankan aktivitas tadi. Sedangkan rukun itu adalah aktivitasnya, tata caranya, urutannya, serta prosedurnya, SOP-nya. Nah, SOP. Nah, kalau rukun gade harus ada 4 itu ditambah ada sigot, sigot ijab kabul, ada yang menyampaikan dan ada yang menerima. Nah, seperti itu ya. Sehingga harus ini secara. Nah, akad pegadaian syariah ada 3 jenis, ada qardul hasan, akad mudharabah, dan al-muqayyadah. Untuk yang qardul hasan ini menggadaikan barang hanya untuk keperluan konsumtif. Rohin memberikan fee kepada murtahin. Saya gadai barang ini, titip dulu, ibaratnya titip, terus kemudian nanti dikembalikan dengan kompensasi. Kompensasi karena apa? Karena menggadaikan untuk kebutuhan konsumsi saja. Tapi bukan karena ada bunganya. Kemudian al-mudharabah ini menggadaikan barang untuk pembiayaan investasi dan modal kerja dengan prinsip hasil-hasil. Sedangkan akad al-muqayyadah ini menggadaikan barang untuk keperluan produktif dalam menginginkan barang. Selanjutnya adalah koperasi syariah. Koperasi syariah bentuk koperasi yang segala kegiatan usahanya ini bergerak di bidang pembiayaan, simpanan yang didasarkan atas ketentuan syariah. Nah, untuk koperasi syariah ini ada landasan Al-Quran dan Sunnah dengan prinsip ta'awun dan takaful tadi ya. Saling menolong, dan takaful berarti saling menguatkan atau saling kafalah itu saling melindungi. Ini berasaskan Pancasila, terus kemudian berlandaskan asas kekeluargaan dan kepentingan bersama. Ini nilai-nilai koperasi syariah, sidik, istiqomah, tablik, amanah, fatonah, riayah, dan mas'uliyah. Sedangkan yang lain berkenaan dengan bisnis berbasis syariah, ada dana pensiun, perusahaan modal ventura dalam bangga pembiayaan konsumen syariah yang bisa juga berupa BMT. Nah, ini belum kita bahas di pertemuan kali ini. Nah, baik itu beberapa hal berkenaan dengan materi kita hari ini.